Egy Sujana mangkir dari panggilan pihak kepolisian, padahal dia yang menggebu-gebu ingin melaporkan Pak Joko Widodo kasus ijazah palsu. Namun demikian, Egy Sujana malah katanya sedang sakit di luar negeri dan akan mengadakan operasi sakit kanker yang dirasa oleh Egy Sujana, dan inilah beritanya. Awalnya ngotot dan mengebu-gebu menuding ijazah Presiden ke-7 RI Jokowi palsu. Namun saat dipanggil polisi, Egy Sujana tidak hadir. Bahkan dirinya disebut-sebut menghilang saat polisi menyatakan ijazah Jokowi asli. Diketahui, Egy Sujana tidak memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri untuk hadir menjalani pemeriksaan. Sebelumnya hal serupa sudah dilakukan Egy Sujana dengan 2 kali mangkir hadiri pemeriksaan. Egy mangkir dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi di Polda Metro Jaya. Terkait keberadaan Egy Sujana, Sekretaris Jenderal TPUA, Azam Han buka suara. Azam mengungkap bahwa rekannya saat ini sedang dalam kondisi sakit sehingga tidak bisa memenuhi panggilan polisi. Disebutnya Egy juga sudah membuat surat resmi yang kemudian diberikan anaknya ke Polda. Selain itu, Egy disebutnya dalam kondisi sakit. Ia mengatakan Egy akan segera melakukan operasi kanker pekan ini. Lantas Azam pun mempertanyakan alasan penyidik tetap melanjutkan proses hukum tersebut. Menurutnya jika pihak terlapor dan pelapor dalam kondisi sakit, semestinya penyelidikan tidak boleh dilanjutkan. Tak hanya itu, Azam menilai Jokowi semestinya tidak boleh melaporkan. Sebab menurutnya Jokowi adalah pejabat negara sebagai dewas dan antara. Ya, itulah berita mengenai Egy Sujana yang katanya sedang sakit di luar negeri dan akan melakukan operasi kanker, begitu ya. Kelihatannya Egy Sujana yang menggebu-gebu ingin melaporkan Pak Joko Widodo terkait daripada ijazah palsu. Namun demikian pada kenyataannya dibayar lunas. Ya, dari apa yang namanya karma ya, hukum karma ya, Egy Sujana ya. Ya, Egy Sujana mangkir dari panggilan pihak kepolisian dan inilah beritanya. Indonesia, Joko Widodo palsu. Kini saat dipanggil polisi, Egy Sujana justru tidak hadir. Bahkan ia disebut-sebut menghilang seusai polisi menyatakan ijazah Jokowi asli. Diketahui Egy Sujana tidak memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri untuk hadir menjalani pemeriksaan. Egy Sujana merupakan pelapor kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Sebelumnya hal serupa sudah dilakukan Egy Sujana dengan 2 kali mangkir hadiri pemeriksaan. Egy Sujana melaporkan Joko Widodo ke polisi atas dugaan pemalsuan ijazah Senin 9 Desember 2024. Tak hanya Presiden ke-7 Republik Indonesia, dia juga menggiring Rektor Universitas Gadjah Mada Profesor Ova Emilia ke ranah hukum. Hal ini menjadi 2 kali dugaan ijazah palsu ini dibawa ke meja hijau. Pertama kali dilakukan oleh Bambang Tri di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun Bambang Tri berakhir di penjara selama 6 tahun lantaran menyebarkan berita bohong. Egy Sujana adalah seorang aktivis, akademisi, pengacara, dan pakar hukum Indonesia. Egy Sujana lahir di Jakarta 3 Desember 1959. Ia akrab disapa dengan panggilan Bang Egy. Egy Sujana lulus dari Fakultas Hukum Universitas Jayabaya. Sejak mahasiswa, Egy Sujana dikenal sebagai aktivis mahasiswa. Bahkan Egy Sujana bergabung dengan organisasi mahasiswa Himpunan Islam MPO. Egy Sujana menjadi kader Himpunan Mahasiswa Islam sejak 1979 dengan mengikuti latihan kader 1 di Sukabumi, Jawa Barat. Egy Sujana menempuh pendidikan dari sekolah dasar hingga sarjana di Jakarta. Ia menempuh pendidikan sekolah dasar di SD Negeri Johar Baru. Kemudian ia lulus dari SMP Negeri 76 Jakarta pada tahun 1975. Itulah berita mengenai Egy Sujana yang kabur ke luar negeri dengan alasan sakit dan mau operasi kanker ya. Ya, tidak sesuai dengan omongannya yang menggebu-gebu kepada Pak Joko Widodo dan kelihatannya sangat menghina kepada Pak Jokowi. Namun demikian pada kenyataannya dia kabur ke luar negeri. Dan inilah pengakuan Azam, pengacara daripada Egy Sujana. Kita dengarkan pernyataannya. Sudah ada surat resmi yang diberikan kepada Polda melalui anaknya bahwa beliau sakit masih di luar negeri. Kemungkinan minggu ini beliau akan dioperasi karena ada indikasi kanker khusus ya. Nah, jadi surat mungkin kalau nggak ini hari besok hasil labnya juga turun.
Itu yang Bang Egy ya. Saya kira memang orang kalau mau diperiksa itu ditanya dulu, Anda sakit nggak? Nah kalau sakit nggak boleh dilanjutkan. Nah satu itu. Kalau TPUA itu kan tim itu perkumpulan, tak perlu izin. Nah, jadi perkumpulan itu nggak pakai izin, harus ke AHU, harus kemana, dan itu clear, dilindungi undang-undang. Namun ada hal yang penting saya sampaikan, ini jangan sampai berbenturan pada KUHP 184, termasuk 185. Poinnya apa? Kalau 184 itu ahli, surat, petunjuk, itu harus jelas. Nah yang kemarin diumumkan itu bukan bukti petunjuk, bukan sama sekali, dan itu harus ada di dalam sidang, termasuk pasal 185 KUHP. 185 KUHP itu saksi yang di depan sidang. Nah itu dia yang dinyatakan sah secara hukum gitu loh ya. Makanya tadi sempat disimpulkan sudah, tapi ada satu hal yang paling penting bahwa begini. Kalau kita bicara Pak SBY maupun Pak Jokowi, ini pejabat negara. Ada di putusan 105 MK PUU 22 tahun 2024 bahwa pejabat negara, korporasi maupun kelompok masyarakat itu boleh dikritik. Maknanya tidak boleh melaporkan, kan begitu? Kan dia pejabat negara dong, digaji oleh rakyat. Kan dia sekarang masuk di Kepres 30, diangkat menjadi pejabat tinggi Danatara, Dewas ya. Nah jadi makanya secara hukum harusnya tidak perlu begitu. Saya kira itu aja dulu sementara. Ya, itulah berita mengenai Egy Sujana yang sedang sakit di luar negeri, dan kata pengacaranya TPUA, Azam Khan, mengatakan bahwa tidak boleh seorang penyakitan atau orang yang sedang sakit diperiksa atau dilanjutkan proses hukumnya, begitu kata Azam Khan. Ya, Azam Khan adalah merupakan ketua TPUA di mana dia adalah pengacaranya gitu, Mas Bro. Ya, Azam Khan menegaskan bahwa Egy Sujana sedang melakukan atau operasi usus buntu, maksudnya kanker usus begitu katanya tadi ya. Jadi kalau sedang sakit tidak diperbolehkan prosesnya dilanjutkan gitu ya. Oleh karenanya dengan alasan sakit itulah maka polisi tidak boleh memeriksa Egy Sujana. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa Egy Sujana begitu sangat getol di dalam menyerang Pak Joko Widodo. Ya, semuanya adalah pendukung Anies Baswedan ya, seperti Rizal Fadila, Dr. Tifa, Roy Suryo dan sebagainya adalah merupakan pendukung Anies Baswedan yang selalu menyerang Pak Prabowo, Jokowi dan juga Gibran begitu ya, Mas Bro ya. Jadi alasannya memang demikian, bahwa alasan sakit tidak diperbolehkan kasusnya dilanjutkan begitu ya. Alasannya luar biasa ya, tidak masuk akal ya. Jadi kalau proses hukum langsung saja kabur ke luar negeri sehingga tidak perlu dilanjutkan proses hukumnya begitu, Mas Bro. Sementara Roy Suryo hanya dikatakan sebagai cocologi saja dikarenakan tidak bisa membuktikan ijazah Jokowi palsu, dan inilah beritanya. Kajian yang dilakukan Roy Suryo dan kawan-kawan soal ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo disebut hanya cocok logi semata oleh praktisi hukum Fitra Romadoni. Sebab saat diminta menunjukkan bagian yang palsu dari ijazah Jokowi, Roy Suryo tidak mampu melakukannya. Bukannya menunjukkan kepalsuan ijazah Jokowi, Roy Suryo malah membawa bukti skripsi. Kini Roy Suryo dan kawan-kawan meyakini ijazah Jokowi palsu berdasarkan skripsi yang mereka dapatkan. Namun saat hasil analisisnya soal ijazah dipertanyakan oleh Fitra Romadoni, Roy Suryo pun tampak tak bisa berkata-kata. Keduanya pun terlibat debat panas dan saling membantah keterangan masing-masing. Keyakinan Roy Suryo soal ijazah Jokowi palsu tersebut balik diragukan oleh Fitra Romadoni. Fitra mengatakan bahwa tidak semua orang mendukung Roy Suryo. Tak menjawab gamblang, Roy Suryo pun mengaku mendapatkan itu dari seseorang, yakni kader PSI Dian Sandi Utama. Hal itu pun membuat Fitra semakin yakin bahwa penelitian Roy Suryo tidak ilmiah. Mendengar itu, Fitra pun kembali mencecar Roy Suryo. Roy Suryo yang tidak bisa menjelaskan lagi pun menyebut penilaian Fitra salah. Tak
Tak pernah melihat fisik ijazah yang ia teliti, Roy Suryo pun banting setir membicarakan skripsi Jokowi. Namun hal tersebut ditolak oleh Pitra karena ia sedang membicarakan ijazah yang dituding palsu oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Roy Suryo pun beralasan dirinya sudah mengeluarkan hasil kajiannya minggu lalu. Itulah berita mengenai Roy Suryo yang berdebat dengan pengamat politik Prita Romadhoni yang mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Roy Suryo hanya cocok logi saja ya, dikarenakan tidak bisa menunjukkan mengenai kepalsuan daripada ijazah Pak Joko Widodo, sehingga pengamat politik Prita Romadhoni tidak mempercayai lagi kepada Roy Suryo dan hanya dikatakan sebagai cocok logi saja.